Rekayasa genetik atau rekombinant DNA merupakan sekumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi DNA dalam bentuk murninya. Modifikasi genetik pada suatu bahan pangan digunakan untuk menonjolkan sifat unggul dari bahan pangan tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai modifikasi genetik, kami melakukan studi melalui wawancara dengan narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang bioteknologi. Halo semuanya, selamat datang. Sekarang kita telah bersama dengan narasumber kita, Kak Nurul Izzati, co-founder dari Synbio.id. Selamat siang, Kak Nurul. Selamat siang semuanya, selamat siang Sheryl. Ya, nah ini saya kalau lihat-lihat di Instagramnya Synbio.id ini kan ada kayak mentoring program, terus ada workshop, ada scholarship juga, bahkan mungkin Kak Nurul bisa ceritain sedikit tentang Synbio.id ini kayak gimana sih, Kak? Oke, baik. Terima kasih Sheryl. Jadi Synbio ID ini atau Synthetic Biology Indonesia kita inisiasi pada tahun 2019. Kemudian kick off kegiatannya itu di tahun 2020. Itu program pertamanya itu adalah BIOS Competition. Nah, jadi Synbio ID ini kita initiate dengan beberapa teman saya founders itu ada kita berlima saat ini ada Kak Aul, Kak Farhan, Kak Sangka, dan Kak Alfi. Nah, selain Kak Alfi, kami berempat ini adalah alumni IJEM dari beberapa tim. Kalau Kak Aul itu dari tim UI, kemudian Kak Farhan itu tim ITB, kemudian Kak Sangka waktu itu master dia ikut di Uppsala University dan saya tim IJEM dari Lund di tahun 2018. Nah, kita merasakan vibes belajar sintetik biologi itu karena kita mengikut IJEM. Kurikulum di Indonesia pada saat itu belum ada. Baru-baru ini kan kurikulum sintetik biologi ada di Indonesia, kemudian kita merasakan benar-benar besar sekali impact dari sintetik biologi dan ternyata kita bisa loh belajar secara mandiri, even dengan kondisi yang belum ada di kurikulum kita bisa belajar sintetik biologi. Nah, impact dan semangat yang kita rasakan ini kemudian kita berpikir bagaimana caranya supaya Synbio ini juga ada di Indonesia, kita populerkan. Nah, jadi dengan persamaan visi misi itu, dengan segala potensi yang ada di Indonesia, dengan jumlah program studi biologi di Indonesia, jadi kami berlima sepakat memulai adanya sintetik biologi yang kita ingin mengkatalisis perkembangan Synbio di Indonesia. Nah, programnya kalau sekarang memang semakin banyak ya karena kami dibantu oleh eksekutif komite dari beberapa universitas di Indonesia, adik-adik mahasiswa, fresh graduate dan student saat ini di beberapa kampus Indonesia. Kemudian program-programnya tentunya bagaimana cara mengedukasi tentang synthetic biology. Jadi ada biologi biotechnology and bioinformatics competition yaitu BIOS, kemudian kita ada talks juga dari pemateri luar negeri dan dalam negeri, kemudian ada journal club, kemudian ada emosi untuk kurikulumnya, jadi belajar lebih lebih dalam terkait sintetik biologi dan program-programnya lainnya. Seperti itu. That's in a brief sih. Ternyata keren banget ya Kak ya, Synbio.id ini. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, kalau mau tahu lebih lanjut, belajar lebih lanjut tentang Synbio.id, bisa cek Instagramnya. Nah, sekarang kita mau berbincang-bincang dulu nih sama Kak Nurul. Eh, Modifikasi genetik atau genetic modification itu menurut Kakak itu apa sih Kak? Right, ini memang misi kita as a biotechnologist enthusiast gitu, memahamkan penting untuk mengkomunikasikan terkait genetic modification ini gitu. Karena kadang untuk orang awam ketika berbicara tentang genetic modification itu kayak menakutkan gitu ya, padahal sadar tidak sadar kita mungkin sudah menggunakan produk-produk yang sudah genetic modification atau genetic modified. Kalau di Indonesia kan non pangan ya kebanyakan yang GMO gitu. Genetic modification itu adalah suatu produk yang melalui produksinya
yang kita sudah merekayasa pada level DNA-nya. Jadi kalau apa namanya kita kita merubah sesuatu urutan, gimana ya cara membahasakannya secara sederhana itu adalah bagaimana cara merubah sesuatu yang terjadi dalam sel, dalam organisme, baik dari mikro sampai makro itu pada level DNA karena semua makhluk hidup dari yang level mikro sampai makro, makro even yang non makhluk hidup yaitu virus gitu. Susunan utamanya itu adalah DNA. Nah, dari DNA itulah yang basic penyusun dasar dari atau backbone-nya dari kehidupan ini. Nah, itulah yang kita modifikasi, kita rekayasa. Keuntungannya tentunya dampaknya bisa selalu seperti mata pisau, selalu ada dua sisi gitu. Nah, dengan sisi mana tinggal kita nih sebagai usernya, bagaimana cara memanfaatkan itu secara bijaksana gitu. Tentunya akan banyak dampak-dampak positif yang akan dirasakan oleh manusia. Seperti itu. Keren banget ya Kak, genetic modification ini. Nah, aku boleh lanjut ke pertanyaan kedua nggak ya Kak? Untuk Silakan. pertanyaan kedua, menurut Kakak nih ya, genetic modification ini kan dapat memberikan manfaat tertentu bagi kehidupan. Itu kayak apa aja gitu ya? Well, ini sangat-sangat banyak ya dampaknya. Dan kita masyarakat awam terkadang tidak sadar apa saja yang sudah kita rasakan. eh Kalau di bidang kesehatan itu banyak sekali, banyak sekali yang sudah dimanfaatkan, terutama untuk penyakit-penyakit yang dia mempengaruhi dan itu adalah penyakit turunan atau penyakit genetis. Baik itu apa namanya diabetes tuh untuk level dasarnya. Kemudian kalau sekarang sih banyak manfaatannya untuk cancer, terutama pemanfaatan CRISPR untuk cancer-cancer tertentu yang masih visible untuk dia eh, apa namanya menggunakan teknologi dari CRISPR. Kemudian kalau di pangan ini paling banyak untuk substituen daging, misalnya beef gitu. Kalau di Eropa banyak berkembang, misalnya meat atau beef, meat without beef gitu. Jadi kayak produk-produk fermentasi yang bahan dasarnya itu adalah nabati atau misalnya dari biji-bijian seperti kedelai difermentasi sekian rupa dengan mikroorganisme tertentu atau yeast tertentu sehingga dia jadi pengganti patty misalnya untuk di hamburger. Nah, jadi tidak menggunakan produk langsung dari daging daging sapi misalnya. Kemudian untuk di tanaman untuk beberapa negara yang tentunya secara etika dan secara apa namanya regulasi sudah kuat itu juga dimanfaatkan ke tanaman. Misalnya kedelai yang tahan terhadap eh, hama tertentu atau penyakit tertentu. Nah, kalau di bidang industri ini yang paling banyak untuk metabolit sekunder. Misalnya produksi suatu emulsifier dengan menggunakan teknologi rekombinasi atau rekombinan. Nah, dengan fermentasi ini sudah banyak sekali manfaatnya. Nah, yang paling apa namanya, yang tak kalah seru juga ada beberapa negara gitu memanfaatkan GMO ini untuk de-extinction. Jadi mendatangkan lagi atau menghidupkan kembali organisme-organisme yang extinct, tapi tentunya dengan tahapan yang tidak tidak singkat juga gitu. Nah, jadi apa namanya pemanfaatan GMO ini sudah sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, tetapi harus diiringi dengan bioetik dan biosecurity. Jangan sampai
semakin ke sini karena penggunaan teknologi ini semakin mudah, semakin terjangkau, juga resiko-resiko terhadap penyalahgunaan tentunya ada. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi diri sendiri dan instansi-instansi kita aware terhadap etika-etika sains ini. Tuh. Banyak lagi sih sebenarnya apa namanya yang pemanfaatan-pemanfaatan GMO ini, karena sekali lagi kita tidak bisa memikirkan GMO ini hanya terpaku pada oke tanaman produk kedelai GMO, jagung GMO gitu, tapi tidak banyak sekali produk-produk yang sudah GMO. Ya, artinya kita ada rekayasa di apa namanya pada level DNA untuk kebutuhan kita industri. Contohnya kenapa GMO ini kita apa namanya kita butuhkan. Pertama apa namanya contoh sederhana renat. Renat ini adalah enzim yang dibutuhkan untuk pada tahap pembuatan keju. Renat secara konvensional itu diambil dari sapi muda. Dulu renat ini diperoleh dari harus menyembelih sapi muda untuk mendapatkan renat ini untuk memproduksi keju. Nah, di Eropa itu kan kebutuhan kejunya luar biasa tinggi. Di Indonesia kita bukan sebagai primary needs ya untuk keju gitu. Tapi ke sini juga demand kita semakin tinggi. Nah, bayangkan seberapa banyak renat yang kita butuhkan untuk menghasilkan sekian kilogram keju misalnya. Nah, ketika kita menghitung juga berarti kita bisa menghitung berapa sapi muda yang harus dikorbankan untuk kita mengambil renatnya itu gitu. Nah, makanya GMO ini hadir. Kita tahu renat ini eh, ada bagaimana proses produksinya, apa proteinnya, apa urutan apa namanya asam nukleatnya. Setelah dari urutan asam nukleatnya, jadi kita tahu apa urutan basa nukleotidanya atau apa urutan DNA-nya. Dari kita tahu gen penyandi dari renat ini, akhirnya eh, beberapa dekade yang lalu orang sudah bisa merekombinasi atau memproduksi renat ini tanpa harus menyembelih si sapi muda. Bisa secara rekombinan memanfaatkan yeast untuk memproduksi renat. Nah, itu salah satu contoh sederhana bagaimana impactful-nya GMO ini. Seperti itu. Nah, Kak, kalau kayak sesuatu ada plusnya pasti kan ada minusnya ya. Jadi menurut Exactly. Kak nih, GMO tadi manfaatnya banyak banget. Terus Hmm. resikonya itu apa aja ya, Kak? Oke, semua teknologi itu tanpa penggunaan yang benar itu pasti resiko negatifnya itu pasti ada. Terutama biotechnology yang riskan terhadap dampak negatif gitu ya. Nah, resikonya kalau kita tidak benar-benar aware dengan segala proses bukan cuma produk ya, tetapi proses ketika kita memproduksi suatu produk biotech itu tidak benar-benar termanage dengan baik gitu, cross contamination di alam itu akan terjadi. Bayangkan, semisal ketika kita memproduksi suatu protein secara rekombinan menggunakan mikroba tertentu yang dia tidak natif, artinya kita udah desain dia di dalam plasmid dan kita tidak melakukan destruksi atau apa namanya olahan produk ini tidak kita lakukan sesuai dengan protapnya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan protokolnya, dan kita buang dia di alam. Even kadang kita sudah melakukan itu, tetapi ada sesuatu yang terjadi gitu. Dan apalagi itu adalah mikroba, yang mana mikroba ini dia sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, maka proses terjadinya cross kontaminasi di alam itu juga apa namanya bisa sangat terjadi, bisa mungkin terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi eh, proses dari manajemen kita di lab itu tidak benar-benar baik gitu. Jadi karena plasmid ini adalah genetik material yang juga dia bisa tertransfer ke mikroorganisme lainnya. Seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi di alam karena ada pelepasan itu yang kita tidak sadar meskipun baik secara eh, ya tetap tidak sengaja ya, apalagi dengan cara sengaja gitu. Maka di alam itu
plasmid ini akan membelah terus, dan itu bisa juga mengkontaminasi ke organisme lain karena dia bisa apa namanya masuk gitu atau masuk ke ya organisme lain, tertransformasi seperti itu. Em, Kalau sudah seperti itu, maka em, ke lingkungan akan mengganggu ekosistem pastinya, dan eh, kita juga tidak bisa prediksinya gitu, misalnya apakah itu langsung atau tidak langsung, tergantung seberapa kuat genetik, material genetik yang terlepas di lingkungan itu. Oh, berarti Em, ya. Lanjut. Ah, ya. Nah, ternyata itu ya, kalau resikonya juga dari bakteria yang dipakai itu mungkin bisa kontaminasi ke lingkungan. Habis itu ternyata lingkungan tuh juga kayak bisa mendukung kayak pembelahan plasmid dan lain-lainnya juga. Nah, itu kira-kira kalau dari Synbio ID ini Kak, itu kira-kira gimana ya menyuluhkan hal ini ke masyarakat kayak GMO ini eh, dengan resiko demikian tapi juga punya manfaat yang baik gitu atau gimana efek GMO ini ke lingkungan yang efek di masyarakat gitu. Oke. Dari Synbio ID tahun lalu kita ada talks terkait dengan bioetik, biosecurity dan biosafety. Jadi kita ada talk khusus satu sesi yang menjabarkan ini. Kita ingin apa namanya melihat sejauh mana Indonesia sudah benar-benar meregulasi hal ini. Memang di Indonesia regulasi terkait apa namanya biotechnological process atau biotechnological product ini secara regulasi ada, tetapi secara apa namanya sosialisasinya itu yang masih sangat kuat, apalagi monitoringnya. Nah, yang paling penting saat ini adalah membangun awareness. Oke, mungkin apa namanya secara regulasi, secara monitoring dari pemerintah mungkin kita memang tidak kuat, tetapi awareness awareness itu yang harus diperkuat gitu. Salah satunya dengan ya adanya Synbio ID dan juga entitas-entitas lain baik maupun universitas di Indonesia ataupun komunitas-komunitas juga sudah mulai berbicara tentang biosecurity dan biosafety. Bagaimana kita di laboratorium mempertanggungjawabkan bukan cuma hasil saja, tetapi dari proses dari hulu ke hilirnya, bahwa yang kita produksi mau kita lakukan ini secure, baik di alam maupun ke personal analisnya seperti itu atau researchernya. Nah, kalau di Indonesia paling tidak ada ethic clearance dari BRIN. Di BRIN itu sudah ada ethic clearance di situ. Jadi setiap penelitian, apalagi menggunakan human langsung ya in vivo-nya ke human, itu juga sudah ada ethic clearance-nya. Benar-benar di sana. Nah, sekarang ke individu nih atau tim research-nya nih harus diperkuat awareness-nya terkait dengan penyalahgunaan atau accident yang terjadi akibat proses rekayasa genetik. Tuh. Oh, berarti itu ya emang udah ada etik tertentu yang udah ngatur GMO ini sehingga ya istilahnya bisa teratur gitu dan terkendali gitu ya Kak. Nah, ini Betul. kita udah masuki ujung dari wawancara. Ya ternyata kita dapat banyak banget ya dari apa narasumber kita Kak Nurul kali ini. Ternyata GMO ini tuh punya banyak dampak positif dan mungkin kalau ketakutan masyarakat tuh eh, jangan sampai terjadi. Selain kayak kita cuman build awareness aja, kita lebih ke apa merhatiin proses-prosesnya. Ternyata genetic modification ke baik ke bahan pangan, ke lingkungan sekitar itu juga baik gitu ya Kak ya. Iya, nah Exactly. benar banget. Nah, eh, untuk terakhir ini Bu, Kak Nurul mungkin ada kayak satu dua patah kata gitu buat penonton sekalian gitu.
Oke, semuanya. Jadi terima kasih nih buat tim yang sudah menginisiasi kegiatan ini nih, bagus banget kita berdiskusi dan bicara dengan secara santai gitu terkait GMO ini apa sih sebenarnya gitu, bukan sesuatu yang harus ditakut-takuti. Secara alami, modifikasi level DNA ini terjadi secara alami, baik terutama oleh terjadinya perubahan iklim, suhu yang ekstrim, tekanan udara yang ekstrim, unpredictable season cuaca yang tidak terprediksi untuk beberapa tahun belakangan ini gitu. Dan secara kita tidak sadar bahwa terjadi perubahan DNA di situ. Arti ada mutasi yang terjadi, yang itu tidak kita sadari. Mutasi yang terjadi di alam jauh lebih random daripada mutasi yang kita lakukan secara sengaja. Nah, mutasi atau GMO ini kan kita melakukan mutasi, kita melakukan rekayasa di situ. Dan itu lebih terkontrol, lebih termanage karena kita memprediksi mutasi mana yang itu akan membawakan benefit untuk manusia tentunya, untuk ekosistem tentunya. Nah, di alam mutasi ini tidak termonitor, tidak tergantung apa yang terjadi pada saat ini. Misal tiba-tiba yang seharusnya suatu area suhunya itu rentangnya, oke, kalau musim dingin dia mungkin masih di Indonesia ya, taruhlah di Indonesia 18 derajat, 20 derajat. Terus musim panas normalnya itu berapa? 30 derajat, 20-an derajat, 28 derajat misalnya normalnya. Tiba-tiba climate change. Ada heat wave yang terjadi 40 derajat misalnya. Ternyata ada DNA yang berubah di situ, teralter di situ. Nah, dampaknya kita belum tahu karena itu biasanya terlihat pada offspring-nya atau anakan-anakannya. Nah, itu kalau di alam dampaknya bisa sangat signifikan, bisa juga tidak signifikan sama sekali. Nah, itu juga yang landasan dari terjadinya evolusi juga seperti itu. Ada terjadi perubahan di level DNA. Inilah yang kita manfaatkan secara bioteknologi dan tentunya untuk kemaslahatan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Seperti itu. Wah, oke, thank you ya Kak udah mau sharing-sharing sama kita hari ini tentang genetic modification. Nah, teman-teman kalau ada yang mau kayak kepo-kepoin lagi nih soal Synbio ID itu bisa ke Instagramnya ya Kak ya. Yes, Ya, betul terus habis itu sekali. ada komunitasnya juga nih teman-teman. Bisa join-join terus kepo-kepoin gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nurul atas sharingnya hari ini. Sama-sama menyenangkan sekali bisa Terima share hari kasih, ini. Kak. Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kami ingin membahas topik modifikasi genetik pada bahan pangan. Wah, untuk narasumbernya kami mendatangkan Bu Yulian sebagai dosen dari FTP yang merupakan lulusan di bidang bioteknologi. Yeay. Halo semuanya. Nah, Ibu bisa cerita dong kayak latar belakang pendidikan Ibu itu. Oke, ya sebelumnya saya mau cerita dulu. Memang latar belakang pendidikan saya terakhir di pendidikan untuk magister adalah bioteknologi. Kenapa saya mengambil bioteknologi? Itu karena berdasarkan pengalaman saya bekerja, di mana bioteknologi itu ternyata menjadi kunci jawaban dari suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung di lapangan. Nah, hal itulah yang menyebabkan saya berminat pada bidang bioteknologi dan berencana untuk bisa mendalami bidang itu selanjutnya. Ih, Demikian. keren banget Ibu Yulian ini. Saya masuk ke sesi wawancaranya ya, Bu. Oke, silahkan. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, apa manfaat dari modifikasi genetik pada bahan pangan? Oke, genetik ya. Genetik ini dalam bahan pangan semuanya pasti memiliki hal yang beda-beda. Nah, saat ini untuk bahan pangan sendiri masih belum melakukan yang namanya swasembada pangan untuk bahan pangan tertentu. Ya, oleh karena itu dengan adanya modifikasi genetik
ini akan membantu untuk bisa mencapai yield atau hasil tertentu sehingga apabila menargetkan pada swasembada pangan nantinya bisa lebih terpenuhi dan juga melihat perkembangan penduduk yang semakin meningkat akan mempercepat proses produksinya. Itu lebih ke utamanya ke situ ya, untuk peningkatan hasil dan juga jelas tadi ke kualitasnya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Oke, Bu Yulian. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi, menurut Bu Yulian, bagaimana teknologi modifikasi genetik dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan? Menarik ini ya pertanyaannya ini. Kalau dikatakan bagaimana sih ya bisa meningkatkan, itu banyak sekali caranya kalau yang berhubungan dengan bioteknologi. Nah, ini salah satunya yang mungkin Ibu bisa cerita itu adalah adanya beberapa bibit dari bahan pangan yang diberikan genetik untuk tahan terhadap lingkungan tumbuh tertentu. Contohnya, untuk yang misalnya daerah panas ya, ada kemudian dimodifikasi genetiknya untuk bisa tanaman tersebut tahan terhadap cuaca panas atau tahan terhadap salinitas yang tinggi. Semisal tanaman itu harus ditanam di sekitar daerah pesisir pantai. Seperti itu. Nah, sehingga asumsinya kenapa bisa meningkat kualitasnya? Ya karena dia resisten atau tahan terhadap segala macam stres dari lingkungan itu atau dari abiotiknya. Dan itulah yang membantu sehingga semua tanaman pangan yang dimodifikasi genetiknya itu dapat meningkat produktivitasnya dan nantinya bisa juga kita meningkatkan kualitas dari si tanaman itu sendiri. Gitu ya. Oh, jadi bisa bermanfaat banget gitu ya, Bu, buat di bidang pertaniannya. Nah, kalau misalnya Betul. dari sisi efek sampingnya itu gimana, Bu, kalau misalnya modifikasi genetik ini? Nah, ini ada hal menarik ya yang mungkin perlu saya bisa sharingkan dengan teman-teman sekalian. Untuk tanaman-tanaman yang sudah dimodifikasi genetiknya, itu tidak dengan mudah untuk bisa keluar. Ya, maksudnya tidak mudah keluar itu dalam hal ini adalah kita sendiri memiliki tanaman-tanaman yang secara alami memang tumbuh, ya, itu di luar yang modifikasi genetik. Nah, apabila kemudian tanaman-tanaman yang dimodifikasi genetik itu bercampur lahannya dengan tanaman yang memang secara natural tumbuh tanpa ada modifikasi genetik, nah ini dapat saja membuat tanaman yang natural itu juga bisa mereka bertumbuhnya itu eh, ke arah tergesernya galur murninya menjadi galur modifikasi genetik ya. Atau kemudian modifikasi genetik ini membuat ketahanan galur murni terhadap alam yang memang pada dasarnya mereka tumbuh itu menjadi lebih rentan atau lemah. Jadi bisa ada dua kemungkinan, menghilangkan galur murninya atau melemahkan ya dari galur murninya itu. Nah, sehingga efek samping inilah yang perlu dikendalikan sehingga setiap tanaman yang ada modifikasi genetiknya itu perlu peraturan tertentu yang mungkin mengatur untuk pengeluarannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita ketahui itu belum banyak ya yang benar-benar mengeluarkan tanaman tersebut. Yang sampai saat ini itu masih dalam skala laboratorium kecil atau penelitian yang pada skup lahan tertentu dan itu terkontrol. Sehingga kalau memang kita akan memproduksi itu secara massal, tentu banyak sekali pihak-pihak atau departemen terkait yang memang perlu mengetahui bagaimana atau sejauh apa dampaknya ke depannya. Ya, paling tidak gambarannya seperti itu. Jadi tidak mudah untuk kemudian menanam yang namanya tadi tanaman-tanaman bahan pangan hasil dari modifikasi genetik. Tapi kalau dari hasil panennya, nah itu kan biasanya kita akan melihat ada label pangan yang bisa bertuliskan GMO, ya Genetic Modified Organism. Itu harus ada. Kalau tidak ada itu, nah ini berbahaya karena otomatis kita dalam hal ini seperti menginformasikan yang tidak sesungguhnya, ya. Nah, ini tidak baik karena masyarakat perlu diedukasi terkait dengan baiknya suatu bahan pangan untuk kesehatannya. Oke, demikian ya untuk penjelasannya. Oh iya Bu, berarti itu ya kayak
ternyata ada efek sampingnya kalau di modifikasi genetik di pangan itu bisa ternyata ada varietas tertentu yang hilang gitu ya orinya kayak ya aku juga baru tahu sih. Nah habis itu ini Bu ada yang menarik Nah, nih. Jadi modifikasi genetik itu kayak kita pernah dengar kalau kayak bahan pangan atau kayak tanaman hewan ternyata ada kayak hak hidup atau gimana gitu kan. Nah, kira-kira pandangan etika terkait penggunaan modifikasi genetik pada bahan pangan tuh gimana ya, Bu? oke, baik. Ini mungkin sering juga ada apa ya, pro dan kontra ya istilahnya ya terhadap etika penggunaan dari modifikasi genetik itu sendiri ke bahan makanannya. Nah, kalau yang dulu kita pengen lihat jangan sampai hasil dari modifikasi genetik ini mengalahkan dari ciptaan Tuhan aslinya, ya kan? Nah, oleh karena itu, di awal-awal ketika adanya proses modifikasi genetik ini, memang pada dasarnya kita membatasi untuk pembuatan seperti hanya bagian sel, hanya bagian jaringan, atau hanya bagian di organ, ya tapi tidak membentuk organisme. Di awalnya seperti itu, sehingga apa? Play God's role itu tidak terjadi. Ya, kita tetap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan akal budi kita itu untuk kesejahteraan bersama. Intinya di situ, bukan menggantikan Tuhan sama sekali. Ya. Nah, tetapi sampai sekarang ini kita kan melihat banyak sekali beberapa bidang yang itu sangat maju sekali ya. Dalam hal ini, terutama kebutuhan pangan kita. Kita memerlukan pangan yang segera dengan banyaknya atau beberapa daerah yang meningkat penduduknya. Nah, otomatis kita yang banyak melakukan impor. Nah, ini impor-impor ini yang juga harus diwaspadai. Nah, sehingga pemerintah untuk menghadapi pro kontra ini, itu tadi mereka memperhatikan juga efek sampingnya. Kemungkinan yang bisa dilakukan pemerintah dari pro kontra yang ada itu adalah memperketat dari regulasi yang ada. Mereka punya regulasi, nah ini memang belum banyak orang memanfaatkan, tapi paling tidak bagian impor makanannya itu yang harus lebih ketat menyampaikan apakah memang ini layak GMO ini untuk masuk ke Indonesia atau tidak ya. Nah, tapi batasannya tadi kalau sejauh ini kalau tanaman itu memang bisa dibentuk sampai buahnya ya, memang bisa, tetapi tadi peredarannya distribusi makanan itu di Indonesia itu yang masih perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Oke, Oh, begitu ya untuk berbagi informasinya tentang modifikasi genetik dari bahan pangan sendiri. Oke. Tapi menarik ya, Bu. Kayak ternyata genetic modification organism tuh juga ada perlu ditinjau ulang gitu sama pemerintah gitu, Bu. So, habis itu Iya, betul. aku juga mau tanya nih kan kalau penggunaan modifikasi genetik ke bahan pangan ini kan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu gitu ya mungkin atau kayak melakukan sesuatu ke organismenya gitu. Itu kira-kira kalau dampak ke lingkungannya sendiri itu gimana ya? Oke, kalau bahan kimia ya, kalau bahan kimia ini mungkin lebih ke arah ini ya, ketika prosesnya ya, proses ketika kita akan mulai membentuk dan lain sebagainya. Tetapi bahan kimia ini juga tidak banyak. Kita lebih memanfaatkan namanya bioteknologi, itu memanfaatkan dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sendiri. Ketika kita katakan kimia, itu bahkan mungkin kimia itu adalah hasil dari metabolit si makhluk hidup. Ya, bukan kebanyakan dari luar, tetapi memang metabolit dari makhluk hidup itu sendiri itu juga menghasilkan berbagai macam reaksi kimia. Nah, itu nantilah yang diharapkan bisa cross-link dengan hal-hal yang tadi dimodifikasi itu, sehingga nantinya bisa membentuk tadi, ya, entah itu produk-produk bioteknologi atau yang tadi termodifikasi genetiknya untuk dapat meningkatkan kualitas atau kesejahteraan di masyarakat. Oh iya, gitu. Oke, makasih Bu. Berarti ternyata bahan kimia yang dipakai itu bukan semata-mata dari pabrik ternyata gitu kan kayak juga dari metabolisme si tumbuhan itu sendiri. Jadi jatuhnya kayak organik gitu ya, Bu. Oh, ternyata gitu ya, Bu ya. Jadi ini pertanyaannya kita sudah selesai, Bu. Sekian dari kita. Ternyata modifikasi genetik itu banyak juga keuntungannya. Terus selama kita bisa melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada dan taat terhadap peraturan yang ada, modifikasi genetik ini bisa jadi sesuatu hal yang bisa meningkatkan produktivitas di manusia sendiri ya, Bu. Ya, betul sekali, Sheryl.
Kalau gitu selesai dulu dari wawancara kami, Bu. Mungkin ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan untuk terakhir kalinya. Oke, untuk teman-teman sekalian yang mungkin tertarik tentang ini ya, genetika dan juga modifikasinya, teman-teman juga boleh juga melihat dan mengikuti update tertentu atau segala hal yang berhubungan dengan pangan khususnya, yang nantinya mungkin bisa mengedukasi masyarakat, khususnya kalau mereka mendapatkan informasi-informasi yang kurang tepat. Ya, sebagai seorang mahasiswa, hal tersebut perlu teman-teman lakukan. Ya, dengan mengedukasi dari apa yang sudah teman-teman baca, menyampaikan hal yang benar, dan juga meluruskan apabila ada informasi yang menyimpang yang memang membuat masyarakat menjadi bingung atau membuat masyarakat menjadi resah. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya untuk kesempatannya. Oke, Terima Bu. kasih, Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama.